Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Vintage Syariah yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Anissa Latifah Ainur Rahima, dan 2 rekan saya, yaitu Alisa Nur Aula Amalia dan Salu Zahira Sofa, akan mempresentasikan materi mengenai potensi pengembangan open banking pada BPRS Al-Madinah di Tasikmalaya. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada presenter pertama yang akan menyampaikan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai kondisi BPRS Al-Madinah saat ini. BPRS Al-Madinah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berprinsip pada prinsip-prinsip syariah dengan kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Saat ini BPRS Al-Madinah belum mengadopsi open banking. Tetapi BPRS Al-Madinah telah bekerja sama dengan vendor yaitu pada aplikasi Tasku. Padahal pemerintah mendorong untuk mengembangkan aplikasi digital. Tetapi BPRS Al-Madinah belum mengembangkan open banking itu sendiri dikarenakan BPRS Al-Madinah masih memiliki beberapa kendala, di antaranya yaitu dalam perihal ISO, server lokal, dan juga perizinan dari Bank Indonesia. Selain itu, rendahnya SDM yang mengelola open banking. BPRS Al-Madinah akan menguatkan server dan keamanan cyber jika open banking dikembangkan. BPRS Al-Madinah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah yang memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang inklusif bagi masyarakat. Dengan semakin berkembangnya digitalisasi dalam sektor keuangan, penerapan open banking menjadi langkah strategi untuk meningkatkan daya saing serta memperluas jangkauan layanan kepada nasabah. Saat ini, BPRS Al-Madinah telah bekerja sama dengan vendor melalui aplikasi Tasku, namun belum mengembangkan sistem open banking secara mandiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salu yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai potensi implementasi open banking di BPRS Al-Madinah. Jika berhasil diimplementasikan, open banking dapat membawa berbagai manfaat bagi BPRS Al-Madinah. Di antaranya yang pertama, meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bagi nasabah. Pembentukan integrasi dengan layanan vintage, e-wallet, dan perbankan digital lainnya, nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi keuangan syariah melalui platform yang lebih luas. Yang kedua, efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Open banking dapat mengotomatisasi banyak proses perbankan, mengurangi ketergantungan pada proses manual. Efisiensi sistem dapat menekankan biaya operasional dalam jangka panjang. Yang ketiga, mendorong inovasi produk dan layanan. Inisiatif BPRS Al-Madinah untuk menciptakan layanan digital berbasis syariah seperti pembiayaan syariah digital, pembayaran zakat, dan sedekah online. Sistem investasi berbasis syariah melalui aplikasi pihak ketiga. Yang selanjutnya, memperluas jangkauan pasar.
Dengan integrasi open banking, BPRS dapat menjangkau nasabah yang belum memiliki akses ke layanan perbankan formal atau unbanked dan underbanked. Kemitraan dengan fintech dapat membantu BPRS dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih luas. Yang selanjutnya, peningkatan keamanan dan kepatuhan regulasi. Dengan menerapkan standar keamanan data dan autentikasi ganda, transaksi akan menjadi lebih aman. BPRS dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia dan OJK. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada presenter berikutnya. Dipersilahkan. Selanjutnya adalah tantangan dan hambatan. Meskipun memiliki potensi yang besar, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi sebelum open banking dapat diterapkan di BPRS Al-Madinah. Yang pertama ada kendala regulasi dan perizinan. Proses perizinan dari Bank Indonesia dan OJK memerlukan waktu dan kepatuhan terhadap berbagai standar. Open API harus mematuhi regulasi keamanan data dan perlindungan konsumen. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi. Server lokal yang digunakan saat ini mungkin tidak cukup kuat untuk menangani open banking. Sistem keamanan siber perlu diperkuat untuk mencegah risiko serangan hacker dan kebocoran data. Yang ketiga, keterbatasan SDM dan keahlian IT. BPRS Al-Madinah masih kekurangan tenaga ahli dalam pengelolaan teknologi perbankan digital. Diperlukan pelatihan intensif bagi karyawan agar siap mengelola sistem open banking. Dan ada tingkat literasi digital di kalangan nasabah. Sebagian nasabah besar BPRS mungkin belum terbiasa dengan layanan perbankan digital. Diperlukannya sosialisasi dan edukasi agar nasabah dapat memahami manfaat dan cara penggunaan layanan open banking. Dan yang terakhir ada biaya implementasi dan pemeliharaan. Pembangunan open banking membutuhkan investasi besar, termasuk untuk penguatan infrastruktur, IT, dan keamanan siber. Pengembangan API dan sistem integrasi, kepatuhan terhadap regulasi yang ketat. Yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke negara. Terima kasih kepada Alisa yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah presentasi dari kelompok kami telah selesai. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Kesimpulannya, penerapan open banking pada BPRS Al-Madinah di Tasikmalaya memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan keuangan. Meskipun BPRS Al-Madinah menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, perizinan yang rumit, dan pengembangan sumber daya manusia yang terbatas, manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan open banking sangatlah besar. Dengan mengadopsi sistem ini, BPRS tidak hanya dapat memberikan layanan yang lebih relevan dan personal bagi nasabah, tetapi juga dapat mendorong lebih banyak inovasi dan memperkuat posisi mereka di pasar yang semakin kompetitif. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, BPRS Al-Madinah perlu mengatasi berbagai kendala yang ada, termasuk meningkatkan kolaborasi dengan pihak ketiga dan meningkatkan kapasitas teknologi mereka.
komitmen untuk memperkuat infrastruktur TI dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku sangat penting untuk suksesnya implementasi open banking. Dengan langkah-langkah yang tepat, BPRS Al-Madinah bisa menjadi pionir dalam integrasi teknologi finansial yang akan mendukung inklusi keuangan dan memberikan akses layanan yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.